Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Alif Production. Kali ini kita akan membahas sebuah topik tentang implementasi artificial intelligence untuk deteksi potensi seorang karyawan resign atau bertahan stay di sebuah perusahaan. Nah, di part pertama ini atau di bagian pertama ini, kenapa sih hal itu perlu dilakukan? Ada beberapa hal yang mungkin harus kita perhatikan ya. Bahwa resign ini bisa terjadi di mana saja ya. Nah, perlu adanya antisipasi dari perusahaan terutama di bagian HRD ya untuk meminimalisir hal ini terjadi ya. Sekalipun tidak bisa ditekan sampai 100%. Tapi setidaknya kita bisa tahu mana-mana karyawan yang potensial untuk resign, di mana kita punya planning untuk mempersiapkan gantinya. Karena yang kita tahu karyawan itu juga adalah aset bagi sebuah perusahaan ya. Jadi aset itu kan tidak hanya berupa gedung, tapi karyawan juga adalah aset yang perlu juga diperhatikan. Apalagi kalau karyawan itu adalah punya potensi ya, kalau dia sampai resign tentu akan berpengaruh ya. Dimana biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk merekrut karyawan dengan standar yang sama itu mesti akan butuh waktu dan biaya yang banyak. Di sini coba kita akan googling ya, biaya yang dibutuhkan untuk merekrut karyawan baru ini ya. Berapa sih? Nah, misalkan di sini ya, di web ini kita cek. Nah, di sini dijelaskan biaya ada internal dan ada eksternal ya. Misalkan ini melakukan perekrutan massal ya. Nah, seperti ini misalnya berjalan 3 bulan. Berarti selama 3 bulan kalau perusahaan belum punya bantalan, belum punya deteksi dini bahwa karyawan ini akan resign. Ketika dia ditinggal, otomatis posisi itu akan kosong. Berbahaya jika posisi itu spesialis ya. Artinya hanya orang-orang tertentu yang bisa. Jadi jarang yang bisa menggantikan. Nah, itu yang bahaya bagi sebuah perusahaan. Makanya harapan kami adalah sistem ini bisa membantu teman-teman untuk mendeteksi di perusahaan teman-teman ya, potensi-potensi mana yang akan keluar seperti itu, atau karyawan-karyawan mana yang akan keluar. Nah, misalnya ini biayanya kalau di total nih ya, total biaya internal ya seperti tadi dan eksternal ini 225 juta jadi ya. Dan ini kan di total semua ya. Nanti teman-teman bisa buka di webnya Makari ini. Total di mana dia merekrut 30 karyawan. Berarti tiap karyawan biaya perekrutannya adalah 11 juta. Ya. Terkadang ini masih mentah karyawannya, berarti nanti kita butuh biaya untuk magangkan dia sampai ke skill yang atau kompetensi yang kita inginkan, seperti itu. Sangat banyak ya. Ini baru hitung-hitungan kasar ya. Itu baru dari segi biaya. Bagaimana dari segi waktu ya? Kalau tadi kan 3 bulan ya. Nah, misalkan di sini itu 40 sampai 43 hari, berarti sekitar ya 2 sampai 3 bulan lah untuk mendapatkan sebuah karyawan. Ya. Takutnya kita mendapat karyawan yang belum matang. Artinya ya kita harus ikutkan dia ke pelatihan agar dia bisa menggantikan sektor di mana sektor itu ditinggalkan oleh karyawan yang lama, seperti itu. Nah, itulah problematika resign. Oleh karena itu di sini Alif Production mencoba untuk mengangkat sebuah cara yang bisa teman-teman implementasikan di perusahaan teman-teman ya. Kita akan pakai artificial intelligence untuk deteksi dini ya. Karyawan yang sekarang bekerja di teman-teman itu potensi resignnya gede atau tidak. Nah, ini nanti kita pakai basis data ya, tidak berdasarkan asumsi. Jadi ada basis data yang nanti bisa dijadikan model. Adapun sebenarnya paling enak kalau basis datanya adalah berdasarkan data yang ada di perusahaan teman-teman sendiri.
ya, karena setiap perusahaan itu punya budayanya masing-masing, tentu datanya beda-beda seperti itu. Yang perlu digarisbawahi adalah machine learning atau artificial intelligence itu selalu based on data ya. Jadi data yang ada di perusahaan itu harus teman-teman kelola dan diintegrasikan atau dikumpulkan biar si mesin itu bisa melakukan analisis. Jadi akan dibantu mesin untuk melakukan analisis, bisa untuk prediksi seperti yang akan kita terapkan di sini. Nah, nanti kita akan pakai data perusahaannya IBM. Kita akan bahas di bagian yang kedua ya. Nah, nanti ini sebagai contoh, nanti bisa teman terapkan dengan datanya sendiri. Seperti itu teman-teman. Jika ada pertanyaan bisa bertanya di kolom komentar, atau ada beberapa yang mau kolaborasi atau mau konsultasi terkait data, nanti bisa kontak di nomor yang ada tertera di deskripsi. Seperti itu teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.